Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini hari apa ini ya? Hari Selasa tanggal 21 bulan September 2021. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menerapkan dasar-dasar treat ya. Jadi maaf sekali Budian belum bisa membuat channel YouTube lagi untuk kesekian kalinya untuk mengajar kalian karena beberapa kesibukan. Baik, kita mulai aja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu melakukan dan memahami instruksi DRIT ya dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek melalui pembelajaran daring dengan baik dan benar. Jadi walaupun kita sedang pembelajaran daring, kalian harus tetap tahu apa itu DRIT, bagaimana memahaminya, bagaimana melakukannya, bagaimana menerapkannya, dan bagaimana membuat kode program aplikasi. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan program aplikasi berorientasi objek dengan menerapkan instruksi DRIT ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat kode program aplikasi berorientasi objek dengan menerapkan instruksi DRIT melalui pembelajaran daring dengan baik dan benar. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah Anda itu harus bisa melakukan dan memahami, serta menerapkan dan membuat program aplikasi pemrograman aplikasi berorientasi objek dengan menggunakan DRIT ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah menurut kalian apa itu DRIT? Apa ya DRIT itu ya? Masih bingung ya DRIT itu apa ya? Yang kedua, nih, status DRIT itu apa aja? Nah ini kan kita nggak pernah tahu ya statusnya apa ya. Yang ketiga adalah bagaimana pembentukan DRIT dalam Java. Nah, yang keempat adalah prioritas DRIT itu seperti apa. Nah, kita bahas bersama-sama. Yang terakhir adalah apa nih? Objek DRIT itu apa dan menggunakan DRIT-nya bagaimana. Oke, sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah DRIT adalah rangkaian eksekusi dari sebuah aplikasi Java, dan setiap program Java minimal memiliki satu buah DRIT. Sebuah DRIT bisa berada di salah satu 4 status, yaitu new, runnable, blocked, dan dead. Ini DRIT. Status DRIT-nya. Ada pertama dan new ya. DRIT yang berada di status ini adalah objek dari kelas DRIT yang baru dibuat, yaitu saat instansiasi objek dengan statement new. Saat DRIT berada dalam status new, belum ada sumber daya yang dialokasi sehingga DRIT belum bisa menjalankan perintah apapun. Yang kedua ada runnable. Runnable itu apa? Agar DRIT bisa menjalankan tugasnya, metode start dari kelas DRIT harus dipanggil. Ada dua hal yang terjadi saat pemanggilan metode start, yaitu alokasi memori untuk DRIT yang dibuat dan pemanggilan metode run. Yang ketiga ada blocked ya. Sebuah DRIT dikatakan berstatus block atau terhalang jika terjadi blocking statement, misal pemanggilan metode sleep. Sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integer dalam bentuk milisekund. Argumen tersebut menunjukkan beberapa lama state akan tidur atau selain sleep. Yang selanjutnya adalah dead. Nah, sebuah DRIT berada dalam status dead bila telah keluar dari metode run. Hal ini bisa terjadi karena DRIT tersebut memang jelas menyelesaikan pekerjaan metode run. Ini ya, metode DRIT ada 4, run, block, dead. Satunya apa tadi lupa, ayo. Pembentukan DRIT dalam Java. Untuk membuat DRIT dalam Java ada dua cara. Yang pertama ada extend class DRIT. Nah, untuk menjalankan DRIT dapat dilakukan dengan memanggil metode start. Kemudian saat start dijalankan, maka sebenarnya metode run dari kelas akan dijalankan juga. Jika untuk membuat DRIT harus mendefinisikan metode run pada definisi kelas. Konstruktor dari cara ini adalah subDRIT nama objek sama dengan new subDRIT, new objek dan sebagainya. Selanjutnya adalah implementasi interface runnable. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana untuk membuat DRIT.
Runnable merupakan unit abstrak, yaitu kelas yang mengimplementasikan interface ini. Hanya cukup mengimplementasikan fungsi run atau metode run. Dalam mengimplementasi fungsi run, kita akan mendefinisikan instruksi yang membangun sebuah thread. Konstruktor dari cara ini adalah myThread, myObject sama dengan new myThread. Yang selanjutnya adalah thread, nama objek sama dengan new thread myObject. Atau dengan cara singkat seperti ini nih, new thread, buka kurung, new object, runnable, tutup kurung seperti itu, titik koma. Nah ya udah, lanjut. Sinkronisasi adalah metode atau blok yang memiliki tambahan keyword synchronize. Sehingga apabila dijalankan, maka hanya satu thread pada satu waktu yang dapat menjalankan metode atau blok program. Thread lain akan menunggu thread yang sedang mengeksekusi metode ini hingga selesai. Sinkronisasi dapat dilakukan menjadi dua bagian. Yang pertama sinkronisasi blok, yang kedua sinkronisasi metode. Nah, sinkronisasi blok sebagai berikut: synchronize objek apa yang mau disinkron, kode bloknya ada di situ. Sedangkan kalau metode berarti synchronize tipe balikan metode nama metode. Jadi ada dua sinkron ya, sinkronisasi blok dan sinkronisasi metode. Selanjutnya adalah prioritas thread. Jadi ada beberapa macam prioritas thread. Yang pertama adalah thread min priority, thread max priority, thread norm priority, yaitu yang min itu berarti thread dengan prioritas rendah, sedangkan max tertinggi, yang norm berarti normal. Java Virtual Machine memilih thread yang runnable dengan prioritas tinggi. Semua thread Java mempunyai prioritas 1 sampai dengan 10. Prioritas 10 atau tertinggi dan berakhir dengan 1 atau prioritas terendah. Sedangkan prioritas normal adalah 5. Objek thread. Nah, thread hanya bisa digunakan dalam sebuah aplikasi, tidak bisa berdiri menjadi sebuah objek tersendiri. Java Runtime menghubungkan tiap live thread dengan instance dari kelas Java lang.thread. Nah, untuk metode-metode thread pada C2ME hanya mendukung metode berikut ini. Ada active count untuk mengembalikan nilai sekarang yang aktif pada virtual machine. Ada current thread, ada get priority, ada is alive, ada join, ada run. Kemudian ada juga set priority, ada sleep, ada start, ada yield. Ya, kalau sleep tadi untuk menghentikan sementara dalam bentuk milidetik ya. Untuk set priority untuk memprioritaskan thread, start untuk mengawali eksekusi, yield untuk menunda atau mengizinkan thread lain eksekusi. Menggunakan thread. Untuk diketahui ada dua cara menggunakan kelas thread. Yang pertama mendeklarasikan sebuah kelas menjadi turunan dari kelas thread. Nah ini ya caranya ya. Kelas thread scoring extend thread ini mendeklarasikan sebuah kelas menjadi turunan. Turunannya ada extendnya nih ya. Ada pewarisannya. Jadi ada cara pertama menggunakan turunan. Yang kedua mengimplementasikan interface runnable. Nah, kelas baru yang dibuat harus mengoverride method run dari kelas runnable. Baru kemudian sebuah instance dari kelas tersebut bisa dialokasikan dan dijalankan melalui argumen. Contohnya kelas run scoring, extend thread, run scoring dan sebagainya. Jadi ada dua cara untuk membuat seperti ini ya. Nah, oleh karena itu agar thread yang kita gunakan yang dijalankan bisa berhenti, maka kita perlu memberikan flag agar tiap-tiap live thread bisa menghentikan dirinya sendiri. Flag ini sangat penting didefinisikan untuk tiap thread pada sebuah aplikasi agar bisa menghentikan dirinya sendiri. Cara paling mudah ialah agar thread secara priority memeriksa sebuah variabel flag, menentukan dirinya berjalan terus atau sudah berhenti, misalnya dengan mendefinisikan sebuah kelas metode sebagai berikut. Nah, ini. Kelas di atas akan terus melakukan operasi pada metode run sampai kita memanggil metode selesai yang sudah kita definisikan dalam kelas itu. Ada metode selesai nggak? Ini ada selesai. Public void selesai. Metode selesai tadi ya. Ada public void run. Nah harus while selesai. Jadi ada public void yang selesai tadi. Apa kesimpulan materi di atas? Nah, tulis komentar pada halaman komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, share video ini agar kemudian bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kesimpulan dari materi kita di atas adalah taruh di halaman bawah
laman bawah video channel YouTube saya SS kirim ke e-learning SMK 12 Malang ya. Hanya komentar aja. Dan tugas keterampilan adalah praktekkan tugas di bawah ini anak-anak. Nih, tugas praktek yang pertama, apa hasil output dari program di bawah ini? Neneng. Nah, ini ya. Jadi kalian dengan menggunakan program ini, kalian akan tahu, oh, grid itu kayak gini. Gitu ya. Apa yang membuat dia run, terus kemudian ada extend read. Nah, ini kayak gini ya. Silakan kalian ketik apa hasil outputnya. Ini yang pertama, yang kedua. Nah, ini yang kedua nih, public live main extend read. Kemudian ada public void run. Nah, ini juga termasuk nih run ya, ada metode run-nya. Yang ketiga, apa hasil output dari program di bawah ini? Nah, kayaknya sama ya dengan yang kedua ya. Apa sama? Silakan praktikum ya anak ya. Pesan Budia nih, udah selesai ya. Anak-anak kalau sujud hati-hati doanya ya, harus berhati-hati karena doanya ini sangat penting banget ketika ada sholat. Ayo kita kupas nih, apa sih intinya kalau kita pas sholat harus berhati-hati dalam berdoa. Saya juga sama nih ya, saya kadang-kadang juga tidak fokus ya. Kita bersama-sama mengupas nih. Jadi kalau kita pas sujud nih anak-anak, maksudnya Budian adalah hati-hati kalau berdoa, karena berdoa pas sujud itu sangat penting banget, karena ini adalah inti dari kehidupan kita ya. Robbi firli, Tuhanku ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tutup aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, beri aku rezeki, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu'ani, jadi pesannya itu rentet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Robbi firli, warhamni, dihafalkan biar kita semuanya dimaafkan oleh Allah, disayangi, ditutup aib kita, diangkat derajat kita, diberi rezeki, diberi petunjuk, dan diberi sehat, dan dimaafkan segala macam dosa-dosa kita. Amin. Pesan yang kedua guys, nih ada yang diuji dengan susah ketemu jodoh, setelah berjodoh ada yang diuji dengan sudah dapat momongan, setelah punya momongan ada yang diuji serta rezekinya, setelah lancar rezekinya diuji dengan penyakit, setelah penyakitnya hilang, ada juga kehilangan tersayang. Ya, hidup itu sawang sinawang. Yang pasti semua sedang menghadapi ujian, jadi bersabarlah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kamu telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jadi kita di sini diuji. Kita masih di dunia, kita akan diuji terus. Bersabarlah. Hamzamida, terima kasih atas pertemuan kita hari ini anak-anak. Jangan lupa like and subscribe ya, agar Budian bisa membuat materi-materi yang lebih berkembang, lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.